Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas. Shalom, selamat malam keluarga Gracia, kaula muda Gracia. Kita kembali lagi di program Talk and Trend. Dan hari ini, malam ini ada Bram yang menemani Anda di program Talk and Trend. Dan pastinya gak sendiri, karena sudah ada teman-teman dari SMAK BPK Plus Cirebon. Halo. Ayo, ulangi. 1, 2, 3. Halo. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Baik dong kak. Aman dong. Kakak gimana itu, kakak? Template banget ya, kayak baik dong kak gitu ya. Nggak mau. Aku nggak mau yang template yang general. Pokoknya kalau misalnya aku tanya apa kabar, teman-teman harus jawabnya yang extraordinary. Oke, dari yang apa sih? Aku mau ngomong apa sih? Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Dari yang kiri dulu deh. Dari kiriku. Ada gimana nih kabarnya? Biasa aja. Oke. Selanjutnya biasa aja di band. Selanjutnya yang tengah. Extraordinary cuy. Apalagi karena khasnya lagi nonton kan susah gitu loh kalau salah gerak dikit ya itu. Oke. Yang terakhir boleh nih. Gimana kabarnya? Luar biasa banget, kayak berasa baru dapet jackpot. Oke, jackpotnya jackpot yang positif apa negatif nih? Positif dong. Oke, teman-teman dari SMAK BPK Plus Cirebon. Hari ini Bram bareng sama siapa aja? Kita home pimpa dulu gak sih? Kalau misalnya perkenalan nanti teman-teman nama, kelas, dan juga ukuran. Terserah ukuran apapun, sepatu kah, baju kah, jaket kah, perhiasan gitu, boleh banget nih. Dari home pimpa dulu gak sih kira-kira teman-teman? Oke, home pimpa. Boleh. Home pimpa, layum gambreng. Siapa? Oke, Keiza duluan. Oke, dari yang paling kiri dulu, kiriku. Nama lengkap tak? Nama lengkap boleh, nama panggilan boleh. Dua-duanya juga boleh. Oke. Namaku Kay, kelas 11. Kelas 12, sorry. Oke, berarti mau turun nih. Mister boleh diturunin dulu nih. Oke, Kay. Terus ukuran sepatunya 38. Ukuran sepatu 38. Oke, untuk kaula muda Gracia mau beliin sepatu boleh banget nih. Langsung terbuka ya. Tap in. Oke, siapa nih? Sweet selanjutnya. Oke, Sweet. Gamsut. Siapa nih? Oke, yang tengah. Aku namanya Jose Christopher, bisa dipanggil Jose. Aku kelas 11 dan ukuran 15. 15 cm apa nih? Ukuran apa nih? Tangan. Oh, maga. Tangan. Oke. Tangannya 15 cm panjangnya. Oke. Ya lumayan lah. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang mau beliin sarung tangan boleh nih ya. Boleh. Selanjutnya nih yang terakhir ada siapa di situ? Halo, nama aku Netanya Adana Swarno, atau biasanya kalian bisa sebut aku Tata. Nah, aku tuh dari kelas 10 dan ukuran HP aku 256 GB. Ukuran apa tuh? Memori. Storage-nya dari HP 256 GB. Oke, sip. Ada Keisa, ada Kay, ada Jose, dan juga ada Tata di sini yang akan nemenin Bram sampai jam 9 malam nanti. Stay tune untuk kamu kalau muda Gracia, kita bakal ngebahas tentang apa kira-kira. Dan kalau misalnya tentang sekolah, kan berarti teman-teman masih sekolah ya sekarang. Tadi Kay itu kelas 12, Jose kelas 11, lalu Tata kelas 10. Oke, berarti kayak anak tangga nih ya. Oke, nah kalau misalnya di sekolah dari Plus sendiri itu ada kantin gak sih teman-teman? Ada dong, pasti ada. Oke, kira-kira apa aja sih yang dijual di kantin gitu? Kayak aku penasaran nih, kalau misalnya in general SMA biasanya tuh kayak ayam geprek gitu, kalau enggak kayak gorengan gitu, ataukah di Plus itu beda nih kantinnya? Apakah ada makanan sehat gitu, salad kah, apakah gitu? Oke. Siapa nih yang mau sharing? Kira-kira kantinnya Plus tuh jualan apa aja sih kira-kira? Oke, tadi kan ini kan kanan duluan, sekarang yang kiri duluan. Kiri duluan. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya datang dari tengah. Yes. Oke. Jadi itu di Plus itu tuh kita punya 2 kantin. Ada kantin yang campuran sama SD, SMP, SMA. Juga ada kantin namanya Ozi. Nah di Ozi itu ada jualan kayak roti-roti. Juga ada Indomie. Jadi kalau ngemil Indomie bisa banget tuh. Nah kalau di kantin yang campuran itu sendiri ada banyak banget makanannya. Kayak ada dimsum. Juga
pas itu pernah ada perkedel kayak nyediain catering gitu. Juga ada odeng. Nah, di situ kalian juga bisa selain makanan ada minumannya bisa ada susu, ada es teh manis, ada jus juga. Oh, oke. Berarti yang di apa ya ngomongnya berarti bukan kayak kantin gitu ya, kayak kafe mini gitu nggak sih? Ya, bisa dibilang gitu kali ya, kayak soalnya makanannya itu kayak nggak kayak kantin pada biasanya gitu. Oke. Berarti lumayan beragam ya kayak Indonesia nih menu makanan di kantin dari Smak BPK Plus. Dan kalau misalnya teman-teman sendiri kantin di sekolahnya tuh kan tadi ngomongnya kebagi dua ya. Ada yang kantin biasa yang campur sama SD SMP betul. Terus habis itu ada satu lagi yang kantin yang tadi disebutin menu-menunya itu ya. Dan makanan paling favorit dari kalian masing-masing gitu. Nah, kira-kira tuh makanan favoritnya dari kedua kantin itu tuh apa sih? Oke, datang dari yang tengah. Oh yang tengah ya, tadi udah janjian ya. Oke, dari Jose dulu boleh deh. Oke, tadi kan ada 2 kantin kan. Yang pertama tuh yang kantin yang dibagi SD, satu lagi yang namanya Ozi. Oke, kalau yang di SD ini aku tuh sukanya kayak nasi, terus habis itu di atasnya ada kayak ya ayam apa ya namanya? Kalau yang ayam geprek gitu. Terus kalau yang buat Ozi ya ada pasti Indomie lah. Kan biasa basic banget gitu. Oke, berarti karena terjangkau terus habis itu kayak ya udah cepet gitu kan. Ya, tapi sebelum itu aku mau nanya kakak dulu nih. Apa tuh? Makanan favoritnya apa dulu nih? Makanan favoritku semua yang tidak berbau dengan sambal dan juga pete. Oh, setuju. Ya kan. Gak suka pedas atau emang dari dulu apa ya, aku lebih nggak bisa makan pedes gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tawarin aku, Kak, ayo kita makan ayam geprek. Oh iya, aku bakal ambil nasi sama ayamnya saja gitu. Nasi ayam sama mungkin lalapan oke lah ya gitu. Saus oke lah. Tapi kalau misalnya diomong pakai sambal Kak, nggak mau. Waduh. Tidak bisa. Kepedesan. Sakit perut. Oke. Aku sakit perut guys kalau misalnya makan sambal. Dan kalau misalnya pete itu karena aku kurang suka sama baunya aja sih. Tapi preferensi pribadi sih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sendiri suka nggak sih makan pete? Aku nggak suka. Kurang suka, nggak ada yang suka. Berarti bagus setuju nggak sama pete gitu. Berarti semuanya setuju dengan opiniku tentang pete gitu ya. Oke teman-teman. Nah kalau misalnya di kantin sendiri gitu kan setiap hari itu teman-teman langsung ke kantin gak sih kalau misalnya lagi istirahat gitu? Misalkan selalu ke kantin gak sih kalau lagi makan siang misalkan gitu? Kalau gak apa-apa jawab spontan uhui aja gitu. Karena kayak tergantung gak sih? Kalau gak bawa bekal kan bisa beli itu. Oke, tergantung bawa bekal apa enggak hari itu ya berarti. Oke, nah kalau misalnya teman-teman sendiri ada nggak sih kejadian awkward atau lucu gitu pas lagi di kantin, entah kepleset kah atau mungkin kayak ambil gorengan 3 bayar terus habis itu ngakunya cuma 1 atau 2 gitu. Adakah teman-teman gitu kan? Aku ada. Oke. Barusan banget kejadiannya kayak kemarin kayaknya tuh kalau nggak salah. Berarti masih panas-panasnya ya. Betul. Lagi mendidih-mendidihnya nih. Jadi pas itu aku tuh bareng temen aku ke kantin mau beli es teh manis. Nah, orangnya tuh udah bikinin buat aku. Nah, tapi pas itu aku tuh kayak keasikan ketawa-ketawa sendiri sama teman. Jadi pas udah jadi aku langsung ngomong kayak makasih Kak, langsung diambil tapi lupa bayar. Akhirnya kakaknya tuh pas aku udah jalan langsung bilang belum bayar. Oh iya belum bayar. Itu akhirnya langsung bayar habis itu. Oke, berarti karena lupa bayar gitu ya, tiba-tiba mau cabut aja karena udah lapar aku udah mau makan gitu ya kayak gitu ya. Gara-gara keasikan ngobrol sama teman aja sih. Karena keasikan. Berarti selanjutnya jangan ngobrol aja ya. Oke. Nah selanjutnya nih apakah ada teman-teman dari Jose ataupun dari Kay yang punya pengalaman awkward atau lucu gitu di kantin sekolah? Sebenarnya tuh bukan ke aku sih, lebih ke teman aku sih. Jadi aku punya teman, gak bakal sebut namanya siapa tapi pernah kesini. Inisial aja deh, inisial. Waduh, gak boleh, jangan. Jangan. Oke. Jadi ini temannya ini tuh kayak dia beli makanan, tapi dia tuh kayak ini pakai QRIS tuh bukan pakai cash. Terus pas dia kayak gitu dia sama kayak Tata lagi sibuk ngobrol sama aku tuh. Nah dia tuh harusnya 10.000 dia malah isi 1.000 terus dia cabut. Terus habis itu ada guru yang ngasih tahu, wah
ini ada yang gak bener, langsung ke kelas kita langsung bilang ini ada yang bayaran gak bener siapa, aduh kasian banget gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak gitu, masih bisa nombok kan, masih bisa bayar lagi. Iya, kalau bener, misalnya bener. bayar QRIS-nya harusnya 10.000 tapi keisinya 100.000, sakit hati itu. sih itu. Iya, Lebih iya, sakit hati lagi sih. Oke lah, itu pengalaman yang cukup menarik. Oke teman-teman. Nah selanjutnya ada nggak nih kira-kira punya pengalaman yang awkward atau lucu gitu di kantin sekolah? Jujur ini kayak unik sih lebih tepatnya. Ini bukan pengalamanku sih. Jadi ada dulu ada kakak kelas yang kayak agak nakal gitu. Terus dia tuh itu kantinnya ramai banget ceritanya. Terus dia pada datang nih anak kelasnya. Terus tiba-tiba dia punya ide, udah nge-planning sebelumnya kayak udah nanti ini kan rame, terus ambil aja gorengannya satu, kan nggak ketahuan. Akhirnya jadi dia ngambil gorengan kayak 5 biji gitu, terus nggak bayar dan nggak ketahuan. Miss, Sir, bisa nih temennya ini ditandain nih. Jangan sampai ke kantin lagi nih. Waduh. Udah lulus nggak sih? Udah lulus. Waduh, belum nggak tahu tuh. Ini temennya kan, berarti ini perbuatan temenmu kan? Ayo. Atau perbuatan Anda juga? Anda termasuk di dalamnya nih. Oke, berarti komplotan. Semuanya nih circle-nya ditarik ke BK nggak sih? Jangan. Oke teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi, ini kita bakal pembahasan lebih mendalam lagi tentang kantin sekolah, karena tema hari ini adalah kantin is my happy place. Happy place untuk membuang uang ya. Oke teman-teman. Berapa biaya yang paling besar pernah teman-teman keluarkan untuk jajan sekali dalam sehari itu? Waduh. Kira-kira berapa tuh? Yang paling tinggi kayak entah 100.000 kah, 50.000 kah gitu, atau ya udahlah 2.000 aja, beli es cekek aja gitu, cukup gitu. Atau ada nih teman-teman yang mau nge-spend setiap hari banyak gitu, uangnya tuh kayak ke-spend banyak gitu di kantin. Ada nggak sih teman-teman? Oke, I'll go first dulu ya. Boleh. Tapi aku tuh tipe orangnya bukan kayak suka beli-beli di kantin, lebih kayak ketemenin teman aja gitu. Jadi kalau masalah keluarin duit mungkin kayak apa ya? Sehari 20.000 gitu, nggak bener-bener sampai sebanyak sampai 50.000 gitu. Ya sebenarnya cuma kayak nemenin temen doang, tapi saya sambil beli barang juga sekalian buat ngemil. Berarti nggak sampai yang mahal banget gitu ya? Nggak sampai borong. Oke, berarti nggak impulsif juga. Yeah. Oke. Ada nggak nih dari dua teman yang lain? Apakah pernah ngeluarin uang? Kalau nggak ceritain deh, pernah keluarin uang paling besar di kantin tuh berapa gitu? Kalau aku Kalau aku yang mana dulu? Dari yang kanan dulu deh, boleh dari Tata dulu. Jadi kejadiannya pas aku baru banget pindah ke plus, masuk ke plus. Nah itu tuh aku tuh kayak ngeliat jajanin kantin tuh kayak wah enak banget. Jadi saking kayak kepengennya beli, aku jadi kayak kalap. Terus habis itu sehari tuh aku bisa sampai kayak spend sampai 40.000 lebih. Nah itu tuh kan kayak 40.000 lebih bisa buat kayak beli sayuran, bisa beli jus kan. Nanti 40.000 itu tuh cuman aku beli buat beli dimsum sama susu. Nah itu berkali-kali gitu tuh. Oke, dimsum kalian itu di kantin itu kayak prasmanan gitu kak guys, yang ngambil sendiri tiba-tiba diakumulasi udah dapat berapa ribu gitu, berapa puluh ribu gitu kan? Atau kayak paket sih. gitu? Itu tuh kayak jadi dimsumnya itu udah sepaket gitu. Jadi 2 dimsum itu kita 10.000. Oke. Berarti beli 8 dimsum. Enggak dong. Kan ada S-nya juga ya, juga ya. Oke. Berarti pernah sampai 40.000 ngeluarin paling banyak di kantin. Oke. Selanjutnya nih dari Kay, apakah pernah ngeluarin duit banyak? Kalau gitu? jujur aku sih agak jarang beli makan di kantin ya, karena biasanya aku beli bakal, cuman kayaknya spend terbesar aku sekitar 20.000 karena aku cuman beli roti doang sih. Beli aku roti sampai. Soalnya agak picky eater gitu. Oke. Berarti nggak sebanyak itu juga ya teman-teman, juga ngeluarin uangnya tuh nggak sampai sebanyak itu. Oke, berarti kita punya rekor guys di sini. Tata pernah ngeluarin sampai 40.000 dalam sekali beli. Oke, tepuk tangan dulu nggak sih? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kita bakal main kuis habis ini. Jadi kita punya Talk and Trend ini punya Yel atau Check Sound nih teman-teman. Nah, nama programnya kan Talk and Trend. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya aku bilang Talk and Trend, nanti teman-teman bakal jawab atau ngerespon dengan
Oke, bisa. Bisa. Oke, kita tes ombak dulu kali ya. 3, 2, 1. Talk and Trend. Talk and Trend. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke teman-teman, jadi kita bakal main kuis tebak harga jajanan. Apal nggak sih teman-teman jajanan harga jajanan di Plus itu ya lumayan hafal lah ya teman-teman, rata-ratanya kira-kira berapa. Nah jadi di sini teman-teman itu teman-teman bakal nebak harga jajanan di kantin yang akan aku sebutin. Kira-kira range harganya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman harganya misal dari 12 sampai 15 ribu, teman-teman sebutin dari 12, 13, 14, 15 ribu. Itu benar. Tapi kalau di bawah atau di atasnya, itu teman-teman gugur. Bisa? Bisa. Berarti ini cepet-cepetan. Teman-teman bikin bel dulu deh masing-masing. Dari Jose dulu deh. Belnya apa nih kira-kira? Kayak misal apa gitu, atau sebut nama aja nggak sih, sebut nama sambil angkat tangan. Boleh. Oke, jadi cek bel dulu deh dari Kay dulu. Iya sih, emang cuma kayak gitu sih. Oke lah, langsung aja lah. Oke, yang pertama tebak harga jajanan kantin. Yang pertama adalah nungguin ya. Oke, yang pertama adalah 3 pieces sushi roll mini. Waduh. Sushi roll mini. Kira-kira range-nya dari harga berapa sampai berapa? Ayo. Ladies first. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan, sudah setara ya sekarang. Jangan bahaya. Oke. Silakan siapa dulu? Boleh jawab berkali-kali nggak Niko? Sekali aja. Nanti kayak kalau misalnya jawab segini salah, naikin aja terus gitu. Jangan ya teman-teman. Oke. Silakan, siapa dulu nih? Boleh deh, ladies first. Oke. Silakan Tata. Mungkin antara 15.000 sampai 20.000 ya. Oke. Teman-teman langsung nebak harganya aja langsung gitu. Jadi nggak usah range gitu. 15.000. Masuk sih. Di harga paling mahalnya sih guys di sini. Oke. Harga paling mahalnya 15 ribuan. Oke, sip. 1 poin ya buat Tata. Oke, skip dulu. Terus habis itu selanjutnya. Aduh, ini kayaknya jarang yang ada di teman-teman ya. Waduh. Oh, ini aja deh yang gampang. Dimsum isi 4. Wah, ini nih. Tata. Wah, ini nih. Kok aku yang gede kayak gitu? 20.000. Kemahalan, gugur. Jose. Siapa dulu? Ladies first. Sweet biar fair. Enggak apa-apa duluan. Oke. 15.000 kok. 15 masih kemahalan. Oke, Jose. Ya turunin aja terus. Iya. 10.000. 10.000 paling murah. Paling murah. Oke. 10.000 paling murah. Oke, dapat sih range-nya. Oke, selanjutnya. Ini teman-teman ada nggak ya di kantin? Rice bowl ayam teriyaki. Jose. Oke, Jose. 15.000. Oke, itu range paling mahal ya. Dapat 1 poin. Berapa ya? 2 ya berarti. 2. Oke. 0, 2, 1. Oke, sip. Terakhir. Kentang goreng plus saus. Tata. Oke, Tata. 7.000. Salah. Apa nih? Hot, cold atau Kemahalan, kemurahan. Enggak mau kasih tahu. Enggak mau kasih tahu. Aduh. Tadi jawabnya berapa? Enggak Enggak boleh kasih tahu lagi. Enggak boleh kasih tahu harganya lagi. Tadi jawabnya berapa? Tadi jawabnya berapa? Tidak boleh call friend ya, teman-teman. Oke, aku mau coba. Boleh, oke. 5.000. Salah. Jose, kesempatan terakhir sebelum ganti. 8.000. Kamu cenayang ya? Ini range paling rendahnya guys, 8.000 sampai 10.000 ternyata. Lagi hoki. Raja kantin ini. Tapi sayangnya nih teman-teman,
poinnya harus stop di situ. Waduh, karena pertanyaannya udah selesai. Oke teman-teman, untuk kaula muda Gracia juga yang ada di rumah boleh banget nih untuk gabung di WhatsApp radio di 0817222959 untuk tanya-tanya dari teman-teman dari SMAK BPK Plus Cirebon, kira-kira tentang kantinnya mereka gitu ya. Di BPK Plus tuh ada apa aja, atau mungkin mau nanyain apa aja gitu ya ke teman-teman dari SMAK BPK Plus. Boleh banget ditunggu di pesan singkatnya. Kita akan balik lagi setelah lagu berikut ini dan juga informasi-informasi berikut ini. Stay tune ya. Masih di program Talk and Trend, masih bersama dengan Bram dan juga teman-teman dari SMAK BPK Plus Cirebon. Halo. Masih semangat teman-teman? Masih dong. Masih. Oke, berarti kita cek sound dulu. Seperti yang tadi, aku bakal ngomong Talk and Trend gitu ya. Tapi aku nggak mau ngomong Talk and Trend. Teman-teman yang mulai cek soundnya dari siapa nih kira-kira? Oke, boleh deh dari aku dulu. Oke, dari Jose. Oke. Sesuai nada ya berarti nanti tiga-tiganya. Maksudnya tiga-tiganya satu-satu boleh lah, satu-satu boleh lah. Dari Jose dulu, boleh. Silakan. Kan biasanya mulai dari kecil dulu, jadi Talk and Trend. Oh, oke, biar kayak naik gitu ya. Oke, siap. Silakan. 3, 2, 1. Talk and Trend. Silakan. Siapa lagi selanjutnya yang kedua? Ding. Iya silakan. Tipikal orang Indonesia ya teman-teman. Jadi kayak mempersilahkan yang lain dulu gitu. Oke, silakan. Berarti ini suaranya sedang ya. Talk and Trend. Yang terakhir. Silakan. Talk and Trend. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita selanjutnya bakal bahas nih masih tentang seputar kantin gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lanjutan tentang kantin, ini juga udah ada teman-teman dari pesan singkat WhatsApp yang sudah bergabung mau nanya-nanya gitu ya. Surprise nih. Studi Perse gitu ya. Nah, kita ke pertanyaan yang mendasar dulu aja deh. Kira-kira kalau teman-teman bisa ngeredesign atau mendesain ulang kantin di sekolah, kira-kira konsep apa yang akan diusung teman-teman? Misalkan cozy cafe atau mungkin kayak restoran cepat saji gitu ya, fast food restaurant atau kayak warteg legend gitu teman-teman. Kira-kira apa nih yang bakal teman-teman ambil konsepnya? Dari siapa dulu nih? Dari kiri dulu deh. Dari kiri dulu boleh? Kalau aku sih kayaknya mau ngerubah jadi makanan cepat saji aja ya, biar kayak satset gitu kan. Waktu snack itu kan cuma bentar, jadi kayak kita tuh dapat makanannya cepat dan makanannya cepat, jadi masuk kelas agak telat, gak dimarahin guru gitu. Karena pasti ngantri ya kalau misalnya lagi di kantin pasti ngantri ya teman-teman. Ambillah konsepnya fast food restaurant. Selanjutnya yang mana dulu nih? Sweet aja deh teman-teman. Sweet biar fair. Oke, Jose dulu. Ya bener ya dari Kiki. Kan aku yang bener. Oh, yang kalah mau yang kalah. Oke, silakan yang kalah dulu. Jadi aku pengen kayak kalau bisa ngeredesign, aku pengen ngerubah kantinnya tuh jadi kayak study cafe gitu. Waduh. Jadi di kafenya itu tuh tempatnya tuh nyaman. Jadi pas kayak kerja kelompok gitu kita bisa di kantin tuh sambil makan minuman gitu sambil ngerjain. Berarti nanti PR matematikanya ketumpahan kopi. Jangan sampai ya. Oke. Atau mungkin kayak tabnya tiba-tiba ketumpahan sama minuman lengket. Jangan ya. Oke, jadinya kayak studying cafe gitu ya. Oke, selanjutnya Jose yang terakhir, konsep apa yang akan diusung kalau bisa ngeredesign kantin di sekolah? Tapi kalau aku harus milih, kayaknya aku nggak mau apapun yang ganti deh. Karena aku tuh OG, udah dari situ tuh dari awal, dari SD gitu. Jadi kalau apa yang ganti pasti rasa rindunya tuh semakin kuat gitu loh. Pengen balik ke masa lalu gitu. Jadi mungkin ya just stay how it was gitu aja. Just stay how it was. Berarti kayak biarin aja original gitu. Biarin apa yang sudah terjadi ya udah gitu. Ya itu aja gitu. Biar bisa ngambil gorengannya 5, bayarnya 2. Ketawa nih kedoknya gitu ya. Enggak lah ya, jangan sampai ya teman-teman. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang berdosa. Iya, pintar banget. 100. Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang udah gabung di WhatsApp. Deg-degan nggak di teman-teman kira-kira gitu ya. Nah, dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Halo Kak, dari disebutin kayaknya nomornya nggak usah lah ya, biar anonimus aja. Hai Kak, aku mau nanya dong buat yang lagi podcast nih. Mau nanya
kira-kira suasana kantinnya itu gimana sih gitu. Menurut pribadi teman-teman aja deh gitu. Kira-kira kantin plus tuh kayak gimana? Saatnya untuk mengkritik kantin Oke, silakan dari aku tutup mata aja deh. Ini di mana? Ini di sini. Oke, silakan. Boleh. Oke, guys. Silakan dari Kay dulu. Jujur agak kalau misalnya kayak lagi jam makan siang atau jam makan lunch snack itu agak crowded ya, jadi kayak kurang kondusif gitu ya. Jadi ya, harus bersabar. Harus Benar. Nggak boleh teriak-teriakan, wah yang di depan cepetan gitu, nggak boleh. Oke, berarti anak-anak plus behave. Beberapa iyain aja dulu kan ada depan mic, nanti di belakang mic ngomongnya enggak kak itu yang itu tuh anak itu tuh gitu ya, biasanya kayak gitu tuh. Oke, selanjutnya nih aku pick secara random lagi deh. Kemana nih? Oke, silakan Nata. Jadi kayak kata Cika tadi, sebenarnya kantin kita tuh pas jam makan lunch itu crowded banget. Oke. Nah, saking crowdednya tuh, boleh gak sih ceritain pengalaman teman? Boleh lah, gitu? sisi gelapnya dikit boleh lah keluarin gitu, biar nanti kayak yayasan Jadi, langsung kayak, ini mau diperlebar kantinnya mereka. Who knows kan, maksudnya aspirasinya tersampaikan ke sekolah gitu kan. Jadi kayak ada satu orang di kantin itu, nah dia tuh kayaknya tuh kayak nggak sabar gitu tuh buat nunggu makanannya disiapin atau minumnya disiapin, sehingga dia tuh masuk ke kantin terus dia self service gitu. Oke, itu adalah tipe saya waktu dulu sekolah ya. Masuk ke kantin kayak, udahlah lama, udah nih bayar sendiri udah gitu. Dia bayar sendiri, ngelayanin diri sendiri, terus kayak ya udah. Tapi itu beneran sih teman-teman, itu adalah fast track terhalal untuk masuk di kantin gitu. Jadi kayak bestian sama penjualnya. Terus habis itu kayak, udahlah Bu, saya ngelayanin sendiri aja nih, saya bayar gitu. Saya mau beli ini. Udah, terus bisa dikasihin. Udah, balik ke kelas beneran guys. Itu fast track terhalal di kantin. Coba aja. Kalau nggak mau coba nggak apa-apa sih. tapi kan kita istirahatnya ada dua, ada yang snack sama lunch. Nah pas lunch itu justru menurut aku kantin tuh jadi agak sepi. Mungkin karena udah disediain makanan sama orang tuanya, jadi pada makan di kelas. Jadi tuh kalau misalnya pengen ke kantin dengan suasana adem-adem gitu, pengen cepat dilayani tuh mendingan pas lunch aja. Lunch itu jam 12-an. Iya, snack betul. itu kalian di istirahat 9. pertama? Jam 9-an. 9-an. Oke. Berarti crowded itu di jam 9 malahan, bukan di jam 12-nya gitu. Betul. Oke. Dan terakhir silakan Jose, kira-kira menurut diri Anda menurut Jose sendiri situasi di kampus, di kantin itu sekolah suasananya gimana sih gitu? Ini udah dibilang sama dua, tapi aku pengen cerita ini pengalaman lihat sesuatu gitu loh. Lihat apa tuh? Jadi tadi kan udah bilang kan tadi ramai banget tuh. Jadi kadang-kadang ada tuh banyak anak tuh yang aku lihat tuh ngambil kesempatan tuh. Jadi apa tuh? Set. Ada kantong tuh langsung masuk gitu ya? Iya, diem set kabur udah, nggak bayar, set kabur gitu. Oke teman-teman yang di kanan kirinya ini hati-hati, tiba-tiba nanti HP kalian hilang masuk kantong. Karena jangan-jangan gitu, ini adalah salah satu komplotan ya teman-teman. Enggak ya? Enggak dong. Enggak salah. Real. Real nggak salah maksudnya. Oke, karena saking crowdednya jadi kayak ada teman-teman yang mempergunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Oke deh, baiklah. Berarti teman-teman nanti ajuin deh ke kepala sekolah gitu kayak, ini dibikin kayak kelas ini nanti istirahatnya di break aja, kalau enggak di lunch aja gitu. Bikin kayak gitu deh teman-teman. Kasian yang jualan rasanya. Oke. Pertanyaan terakhir nih datang terkhusus untuk seseorang dari 3 teman-teman di sini. Kenapa lihat saya? Apa sih? Perasaan ini. Oke. Kira-kira perasaan ini tertuju pada siapa nih? Ini dong. Oke. Unfortunately ini pertanyaan untuk Jose. Oke. Pertanyaannya adalah sebenarnya secara general aja, mau makanan minuman boleh, matcha atau taro? Itu doang. Dah, matcha atau taro? Tapi jujur aja dua-duanya nggak suka tuh. Kalau taro tuh nggak suka karena kelihatannya kurang menarik aja. Tapi kalau matcha tuh aku tuh pernah pas lagi di
di kafe gitu, aku order matcha. Dulu tuh aku sempat suka matcha, tapi sekarang udah enggak karena ini. Nah, pas aku di kafe tuh aku coba matcha, tapi aku coba ini matchanya beda banget loh. Ini rasanya kayak rumput gitu loh. Jadi kayak sejak itu wah, gue enggak mau lagi gitu. Tapi kalau disuruh milih antara mereka berdua kayak masih mending matcha deh. Oh, lebih mending matcha. Oke. Gitu. Gak apa-apa. Sama kok timnya. Matcha adalah rumput. Matcha rasa rumput. Matcha tuh rumput bener. Mohon maaf, mungkin offended buat teman-teman yang suka matcha, pecinta penggila matcha gitu ya. Tapi ya iya sih, kayak matcha tuh ada rasa rumput-rumput pahitnya gitu loh teman-teman. Kayak walaupun kita nggak pernah kayak jadi sapi gitu, tapi kayak rasanya tuh kayak rumput-rumput gitu loh. Gitu. Kayak jadi sapi ya pas makan atau minum. Merasa aja kayak cosplay jadi sapi aja gitu. Oke. Pembahasan yang sangat menarik untuk didengar dan mendorong untuk dibahas. Sekali lagi menarik untuk didengar, mendorong untuk dibahas. Iya, betul sekali. Dan juga untuk kaula muda Gracia yang penasaran mau tanya-tanya lagi, boleh ya bareng sama teman-teman dari SMAK BPK Plus Cirebon. Nah, teman-teman, kayaknya kita sudahi saja ya ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini karena sudah banyak banget yang kita bahas nih tentang Kantin is my happy place. Dan teman-teman dari SMAK BPK Plus juga udah ngejatimin. Masuk gak tuh guys? Jatimin? Ngejabarin. Ngejawa Tengah. Ya gitulah, udahlah. Ini adalah jokes di umur 20-an guys. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pesan untuk teman-teman di luar sana kaula muda Gracia atau mungkin teman-teman dari teman-teman kelasnya mungkin ya dari Kay, Jose ataupun Tata, ada yang mau ngasih quotes of the day gitu ya buat teman-teman di luar sana. Kata-kata hari ini. Waduh. Kira-kira kata-kata bijak kah, kata-kata penyemangat, motivasi, boleh banget nih teman-teman. Mumpung besok weekend libur biasanya kayak ayo udahlah aku main HP aja gitu. Siapa nih? Siapa yang mau nih? Siapa yang kayak paling wise gitu? Yang paling wise. Ini loh. Apa sih kagak? Ini iya dong. Ini kan. Oh, yang paling wise-nya ibu gurunya enggak sih, Miss? Oh iya. Apa Miss kata-kata hari ini, Miss? Oke, boleh nih Miss, nyontek dikit Miss. Oke. Apa tuh? Boleh dong teman-teman Siapa disuarakan di mikrofon. Oke. Kayaknya Udah dipilih loh. Oke, Miss kasih tambahan poin ya, Miss kasih tambahan. Oke. Berarti tambahin poin nanti di pelajaran apa nih? Chemistry dong. Oh, di chemistry. Iya. Susah itu, guys. Oke, silahkan disuarakan di atas mikrofon. Oke, tadi Miss bilang always think positive like a proton gitu. Oh, oke. Bijak Selalu banget, berpikir positif. Kayak seperti proton. Kayak proton. Karena proton itu positif. Iya. Oke, tapi kalau misalnya negatif? Elektron. Oh, oke. Jadi kalau netral? Apa? Ayo. Neutron. Neutron. Oke, kayak merek. Kayak itu ya, kayak tempat les ya. Jangan disebut lagi, guys. Oke, teman-teman. Terima kasih banget udah mau ngobrol tentang Kantin is my happy place gitu ya. Dan semoga pengalaman teman-teman di kantin sekolah gitu jadi lebih bisa dirasakan kembali gitu. Mungkin kayak yang teman-teman yang masih suka nyomot masuk kantong itu tuh diingetin kayak jangan gitu. Aduh, apa sih gitu. Kayak ya diingetin lagi gitu ya teman-teman, jangan sampai untuk nyomot kayak gitu lagi. Dan apa aspirasi teman-teman yang mau disampaikan kepada sekolah barangkali mau upgrade kantin gitu di sekolah, nambah menu apakah gitu? Satu lagi deh. Nambah menu. Kayak nambah es teh jumbo kah? Ada nggak es teh jumbo? Es teh mah ada tapi ST ada tapi kayaknya kalau jumbo enggak tahu. Oke, seukuran ya udahlah itu ukuran besar aja gitu ya. Oke. Apa nambah menu apa nih kira-kira teman-teman di kantin? Apa ya? Oh, aku tahu. Oh, apa tuh? Boleh. Adain mesin es krim. Yo. Mesin bingsu nggak sih guys? Lebih enak. Apa? Bingsu. Aduh, aku lebih suka es krim sih. Oh, lebih suka es krim. Oke. Tiba-tiba nanti kayak yang fast food restoran itu yang rusak-rusak itu. Tidak ikut-ikutan. Aku angkat tangan. Oke, nambahin mesin es krim. Semoga aspirasinya diwujudkan ya teman-teman, jadi mesin es krim ya. Ada lagi nggak nih?
Kayaknya menu tambahan. Karena kan es krim kan udah tadi yang disenggol, aduh. Tapi kayaknya ada hubungan sama itu, kayak lebih harus tambahin kayak fast food gitu loh, atau enggak makanan ya itu yang you know. Banyak minyaknya. Yang banyak kolesterolnya gitu. Yang banyak sodiumnya gitu ya. Oke, sip. Kalau Kay sendiri mau nambahin menu apa? Kalau aku pengennya yang kayak Kojek tuh kan yang kayak stick gitu kecil-kecil itu enak itu kayak Oke. Aku paham sih Kojek itu apa. Aci terus digoreng. Iya, aci digoreng. Terus dikasih bumbu kacang itu enak banget. Terus tinggal kayaknya relate untuk beberapa orang gitu ya Kojek ini. Aku paham sih apa yang dimaksud, tapi kayak apakah direalisasikan nanti kita lihat aja ya. Semoga. Tapi ya, kita lihat di segmen selanjutnya. Aku ada pengen nambahin menu lagi satu kalau bisa. Boleh, silahkan terakhir. Oke. Aku pengen ada tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan berapa? 500-an. Anget. Oke. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman dari Smak BPK Plus Cirebon tentang kantin is my happy place. Dan pembahasan yang sangat menarik untuk didengar, mendorong untuk dibahas. Dan juga untuk teman-teman Kaula Muda Gracia, terima kasih banget udah mau gabung di malam hari ini juga untuk membahas tentang kantin gitu ya. Dan sudah ada yang bergabung juga lewat WhatsApp. Terima kasih banyak. Dan kayaknya kita sudahi saja perjumpaan kita dan obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Kaula Muda Gracia yang sudah mendengarkan dari jam 8 malam tadi. Dan pada akhirnya kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah semuanya. bye.